Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut tugas 118 koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 11 Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Perkenalkan, saya Debbie Sabrina Hasibuan, CGP Angkatan 7 Kota Medan dari kelas 713 dari SD Pancabudi dengan Fasil, Bapak Marion dan Petik Ibu Feni. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini ialah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang menjadi pertanyaan pemantik dalam modul ini ialah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11 ini adalah yang pertama, pembelajaran yang saya terapkan itu hanya sebatas mentransfer ilmu dan menuntut murid menguasai materi yang saya berikan. Kemudian yang kedua ialah sebagai guru dalam proses pembelajaran yang saya lakukan hanya terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Yang ketiga, sebagai guru saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, sebagai guru saya merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik agar anak dapat menemukan kemerdekaan belajarnya. Nah, yang kedua, guru itu sebagai pamong dalam menuntun murid mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam ialah pendidikan itu harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman ialah perubahan dari waktu ke waktu, di mana kita sebagai guru dapat membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkembang, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, sebagai guru senantiasa memberikan teladan yang baik kepada peserta didik dalam mengembangkan budi pekerti. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan mengidentifikasi karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Tentunya, minat dan bakat peserta didik itu berbeda-beda. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan konsep merdeka belajar, di mana saya akan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan menuntun dan mengarahkan minat bakatnya. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem AMONG. Jadi, saya sebagai guru tidak lagi menuntut, tapi menuntun peserta didik untuk mendapatkan kemerdekaan belajarnya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kelima, saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan metode yang bervariasi yang berpihak pada siswa. Seperti saya akan membuat metode bermain, karena menurut KHD permainan itu adalah pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dan yang keenam, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik untuk peserta didik saya dalam melakukan kebiasaan budi pekerti yang ada di sekolah saya secara berkelanjutan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul ini ialah pertama, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada siswa. Kedua, pendidikan menuntun anak sesuai kodratnya. Ketiga, pendidikan tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan saya tentang modul 118, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Terima kasih, salam dan bahagia.